warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Saya mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 di Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 2446 363185. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal. Oke, sebelum belajar silakan pimpin doa dulu. Boleh ketua kelasnya? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Dilanjut dengan Asmaul Husna. Sadaqallah. Oke, baik anak. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada lagi yang tidak hadir?
Ya. Ya, oke. Siapa lagi? Aisyah. Oke, 3 orang. Apa ada lagi? Tidak ada. Baik. Oke, baik yang tidak hadir ya, mudah-mudahan minggu depan bisa bertemu kembali ya bagi yang tidak hadir. Oke, untuk yang hadir hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Tapi sebelumnya kita sebagai jiwa nasionalis, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Anak-anak silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita bikin kesepakatan kelas dulu. Untuk hari ini tugasnya mau seperti apa? Apakah bikin kelompok berdiskusi lalu presentasi atau tugasnya masing-masing? Bikin kelompok boleh atau ada yang lain? Sepakat bikin kelompok? Oke. Jadi sepakat ya hari ini kita bikin kelompok diskusi lalu mempresentasikan ke depan. Oke, tujuan pembelajaran hari ini di mana kalian itu mampu memahami sebuah teks anekdot. Lalu tujuan pembelajaran hari ini kalian itu mampu menganalisis apa yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Apakah sebuah kritik, apakah sebuah kajian, atau bahkan nyinyiran. Tahu nyinyiran? Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, minggu lalu kita masih belajar tentang teks anekdot. Tapi di mana minggu kemarin kita cuma membahas ciri-cirinya saja. Nah, sekarang kita mulai ke praktek dari teks anekdot tersebut. Ya, jadi harus dikaitkan dan ada kaitannya dari materi minggu lalu ke minggu sekarang. Kita masih tentang teks anekdot. Cuman minggu kemarin masih ciri-ciri dan sekarang kita langsung ke contohnya. Siap? Ya. Nah, saudara.
Oke, minggu ini kita lebih fokus ke prakteknya tentang teks anekdot itu sendiri. Bisa dikelihatan? Oke. Yang A, mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Nah, jadi teks anekdot itu adalah bisa juga kritik sosial, nyinyir. Terus apa lagi? Lucu. Tapi kata-katanya nyinyir bisa juga kritikan. Itu bisa monolog dan bisa juga prolog, bisa juga tektokan. Tahu tektokan itu seperti apa? Ada prolog, monolog dan dialog. Kalau misalkan prolog atau monolog itu berbicara sendiri, contohnya seperti apa? Stand up comedy itu berbicara sendiri, monolog atau prolog. Kalau yang tektokan atau dialog itu apa? Contohnya yang sedang hits di Trans 7 tentang drama. Contohnya misalkan di Lapor Pak, tahu Lapor Pak acara di Trans 7. Nah itu juga dialog. Kita lihat isinya, ya. Di sana itu banyak kritik sosial, kritik kebijakan pemerintah, kritik kebijakan pejabat. Nah itu ya, jadi paham ya. Kritik sosial. Selanjutnya, coba ada yang bisa baca? Coba Clara, tolong dibaca Clara. Adalah cerita singkat yang lucu berisi sindiran atau kritik. Satu anekdot dibentuk oleh orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi. Oke, stop dulu ya. Jadi itu teks anekdot adalah cerita singkat, lucu, berisi sindiran atau kritik. Contoh seperti tadi, ada yang menyampaikan lewat monolog atau prolog, ada yang menyampaikan lewat dialog, tapi isinya adalah kritikan. Bisa juga yang bikin status di WhatsApp, bikin status di Facebook. Bisa jadi itu adalah teks. Benar gak? Ada yang dicurhat atau nyinyir, itu juga termasuk teks anekdot. Nah, ya. Nah, jadi hari ini kita akan praktekkan apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Teks anekdot bisa juga berupa gambar dan juga video. Oke, sebelum kita ke lanjut materi, untuk kita berdiskusi dan menyiapkan kelompok, silahkan ada yang mau pindah atau langsung seperti sekarang kelompoknya. Minggu lalu kita lanjutkan sekarang kelompoknya. Ada yang mau pindah atau mau tetap? Oke dulu ya. Sekarang siapa yang mau menjadi kelompok 1? Boleh, kelompok 1. Kelompok 2 mau yang mana? Kelompok 2, dan ini kelompok 3. Deal ya, sepakat ya? Jangan protes ya, karena itu kesepakatan kalian. Oke, itu tentang teks anekdot. Oke, selanjutnya komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini penulis menyampaikan puncak cerita yang mengandung tawa sekaligus kritikan. Nah, stand up comedy lucu gak? Lucu. Lalu Lapor Pak lucu gak? Kalau di rumah yang terkenal Trans 7 itu OVJ, Opera Pan, lucu gak? Lucu. Tapi kandungannya itu banyak kritik-kritik sosial, banyak kritik-kritik tentang kebijakan-kebijakan pejabat. Nah, itu adalah salah satu contoh teks anekdot. Bisa juga sindiran, bisa juga sebuah teks narasi, tapi isinya adalah kritik sosial. Hal yang paling mudah yang mungkin kalian tidak sadari, sering bikin status di WhatsApp,
Sering bikin status di Facebook? Lebih dari sering pasti ya. Ya nih, bener nggak? Nah, tanpa kalian sadari itu adalah sebuah teks anekdot. Kenapa Pak bisa dicirikan sebagai teks anekdot? Karena teks anekdot itu kan berisi apa? Lucu dan sindiran. Siapa tahu kalian nyindir teman ada? Berarti itu disebut juga teks anekdot. Selanjutnya, evaluasi nomor 3, berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Contoh gini, misalkan hari ini yang sedang ramai itu adalah di mana Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan tentang siswa yang nakal dimasukkan ke barak militer. Itu yang sekarang hangat. Dan sekarang katanya diberhentikan programnya sama DPR Jawa Barat. Nah, kalian itu bisa membuat teks anekdot, bisa nggak tentang kebijakan tersebut? Bisa. Kalian sekaligus mengkritik kebijakan gubernur atau yang lainnya. Itu termasuk kalian bisa menyampaikannya lewat teks anekdot. Bahkan teks anekdot itu bisa dimasukkan ke sebuah karya puisi. Terus karya apa lagi? Mungkin nyanyi. Di sini yang bisa nyanyi, bisa menyampaikan kata-kata melalui puisi. Itu juga bisa dicirikan terhadap teks anekdot. Walaupun tidak singkat, walaupun tidak lucu, tapi di dalamnya ada kritik. Nah, contoh yang B, menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Contoh kritik sosial apa? Tadi tentang kebijakan pemerintah. Itu juga kritik sosial. Menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Nah, jadi gini, tetap walaupun kalian nyinyir dan lain sebagainya, tetap menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa? Agar pesannya nyampe ke masyarakat. Ya. Kalau kita menggunakan bahasa gaul, kira-kira nyampe nggak? Masih mending paham. Ini kalau tidak bagaimana? Ya, nanti tidak tersampaikan pesannya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau saya yang bertanya? Boleh dari kelompok 1, 2, 3 mungkin. Boleh acungkan tangan bagi yang mau bertanya. Boleh kelompok 1, 2, dan 3. Oke, boleh dari kelompok berapa? Kelompok 3, siapa namanya? Nama saya Eka, dari kelompok 3. Oke. Apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Oke, sebelum saya menjawab, ada yang bisa jawab atau mau membantu menjawab? Boleh? Ada yang menjawab? Pertanyaannya bisa jawabnya apa? Apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Oke, dari kelompok 2 dan 1. Apakah kalian mau menjawab? Sebelum saya jawab? Tidak ada. Oke. Teks anekdot itu menceritakan tentang kejadian atau sebuah peristiwa. Bisa lucu, bisa kritik sosial. Ya, itu adalah teks anekdot. Paham? Jadi teks anekdot adalah sebuah teks yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang lucu atau juga berisi kritik Nah, itu adalah tentang teks anekdot. Ada lagi yang bertanya atau saya bertanya? Saya mau coba bertanya ya. Apa ciri teks anekdot? Siapa yang berjung dari kelompok mana? Kelompok ini duluan, boleh. Kelompok berapa ya, Sarah? Boleh berkenalkan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Sarah, saya dari kelompok 2. Jawaban dari ciri teks anekdot adalah singkat dan padat. Nah, termasuk kategorinya ternyata singkat dan padat. Ya, jadi kalian ini lebih terukur ya. Teks anekdot itu lebih ke singkat dan padat dan tepat sasaran.
Jadi tidak bertele-tele, tidak panjang lebar satu halaman, tapi singkat dan padat. Nah, itu tentang teks anekdot. Selanjutnya, tujuan utama teks anekdot itu apa? Tujuan utamanya, ada yang bisa jawab? Misalkan bikin teks anekdot nih di status Facebook atau status WA. Tujuan utamanya untuk apa tuh? Siapa acungkan tangan dulu, boleh? Boleh. Dari kelompok 2. Siapa namanya? Ainur Intan. Ainur Intan. Apa jawabannya? Menghibur pembaca. Untuk menghibur pembaca. Oke, kasih plus dulu dong buat kita semua. Ya. Jadi salah satu tujuan teks anekdot itu adalah untuk satu menghibur pembaca. Kalau pembacanya tidak terhibur berarti itu tidak termasuk. Yakin nggak? Tergantung pesan apa yang disampaikan. Karena tidak semua orang itu suka politik. Misalkan ketika kamu menyampaikan kritik lewat komedi, tidak semua orang suka terhadap hal tersebut, saya yakin. Contohnya mungkin pendukungnya. Misalkan ada komedian yang mengkritik kebijakan pemerintah saat ini, mungkin bagi pendukungnya itu tidak menghibur dan tidak lucu, walaupun tujuannya mengkritik. Paham ya? Oke, sekarang boleh dibaca dari kelompok ini, boleh kelompok berapa itu? Kelompok 3. Boleh silakan dulu baca nomor 2 tentang majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah meningkatkan kesan dan makna akan terhadap pembaca. Majas sindiran terdiri 3 macam, yaitu ironi dan sarkasme. Ironi adalah gaya bahasa yang meluruskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Contoh, harga kedelai murah sekali. Pabrik tahu dan tempe tusuk harganya. Nah, ini itu dulu. Yang pertama, yang A, coba apa ini? Ironi adalah gaya bahasa yang melukis atau melukiskan suatu maksud. Contoh, ini kan menyindir ya, ironi itu adalah menyindir. Contohnya apa? Harga kedelai sangat murah sekali dan pabrik tempe tutup. Artinya ada sarkas kan di sana. Kita memuji tapi endingnya menyindir. Contoh, pabrik tutup padahal harga kedelai murah. Artinya itu ada sarkas yang kebalik, di mana harga kedelai melambung tinggi mahal sehingga pabrik tersebut tutup. Karena bahan dasar dari tahu dan tempe adalah kacang. Nah, itu salah satu contoh. Sekarang boleh kelompok mana yang ingin membaca? Oke, boleh kelompok. Silakan baca sinisme. Ya, sekarang tentang sinisme. Ayo, Eka boleh? Tentang sinisme. Sinisme adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung dengan tulus. Nah, itu adalah tentang sinisme. Sinisme itu menyindir, sinis terus sinis. Ada teman lewat. Saya tahu. Nah, itu adalah sinis. Nah, contohnya misalkan, untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya biar sesuai, yang penting keren. Artinya gini, misalkan ada teman sedang makan apa, kalian lewat, kalian lalu ngomong sesuatu. Contohnya ngomong apa? Untuk apa punya banyak uang kalau jajan saja diatur. Mungkin itu tentang sinisme. Sekarang sarkasme, boleh dari kelompok mana yang dulu ya membaca? Boleh Nur Intan, ayo Nur Intan boleh. Sarkasme merupakan gaya sindiran yang paling keras.
Di antara tiga majas sindiran yang ada, majas ini secara terang-terangan menyinggung, menyindir, atau menyerang seseorang atau suatu secara langsung. Bahkan menggunakan kata-kata kasar. Contoh, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan. Nah, asik. Kasih tepuk tangan dong, Pak Gurung, buat teman kita. Saya nggak tahu kenapa ya, pas giliran sarkasme ya kencang banget suaranya. Mungkin ada salah satu yang kena gitu. Karena ini salah satu sindiran yang paling keras di antara yang dua tadi, karena langsung bisa juga menggunakan bahasa-bahasa kasar. Bahasa-bahasa apa lagi? Kata-kata kasar. Secara langsung bahkan. Contohnya gini, apa tadi contohnya? Sudah tahu tidak punya uang. Nah itu kira-kira itu kelakuan siapa? Hah? Intan. Gitu kan? Misalkan gini, gaya elit bayar hutang. Nah, itu bisa menggunakan sarkas, status libur. Tapi dia lupa, dia masih punya. Atau misalkan bikin status liburan, padahal dia tentang, atau mungkin ada siswa OSIS di sini misalkan. Udah tahu hari ini piketnya, tapi malah libur. Ada yang gitu? Ada. Wah, OSIS di mana itu? Di sekolah lain. Wah, kalau di sini mah enggak ya. Itu tentang sarkas. Misalkan kalian bikin status. Hari Senin guys, piket siapa nih? Ternyata yang piketnya malah. Nah, itu berarti teks anekdot dengan sarkas. Bisa ya, paham ya? Karena ini banyak terjadi ya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar. Di sini ada gambar tentang teks anekdot. Ini contohnya gambar tapi tentang teks anekdot. Bisa dilihat dulu dengan sesama. Kebaca nggak? Yang penting keren. Itu judul teks anekdot melalui gambar. Ini contoh ya, langsung ya. Adalah hak tiap orang untuk bergaya, tampil keren, baik wajah, busana, maupun latar. Misalkan gini, ini adalah sebuah sarkas, sinisme, atau termasuk apa? Kita nggak punya uang, nggak punya HP, yang penting keren. Ini termasuk apa? Contoh gini. Sekarang itu kan sedang ramai ya di media sosial. Kita selfie menggunakan aplikasi apa? Diupload, keren kan? Atau live TikTok menggunakan apa, fitur-fitur apa gitu yang efek-efek yang seperti itu. Nah itu kan yang penting keren, padahal ya, itu adalah salah satu contoh. Misalkan pasang status atau pasang foto di Facebook, cari foto yang terbaik, atau difoto pakai iPhone teman, diupload, kan bisa diudah edit ya. Padahal HP-nya Android biasa. Jadi artinya ada pesan yang disampaikan nggak di sini? Ada. Contoh satu, kalian itu harus tetap sadar diri. Jangan ingin selalu tampil keren, tapi keadaan tidak sesuai. Gaya elit, ekonomi. Nah itu salah satu contoh. Keren jalan-jalan. Padahal uang dari orang. Padahal uang hasil. Nah jangan gitu ya. Ini salah satu contoh melalui gambar. Coba foto profil, misalkan ini kan sering kalian gunakan, benar gak? Foto profil pasti dicari yang terkeren, terbaik, dan tercerah.
Atau misalkan kalau anak sekolah mah beli apa? Skincare agar tampil keren. Tapi teteh hasil dari orang disuruh orang tua susah. Giliran ingin tampil keren memaksa. Betul apa betul? Siapa contohnya di sini ada? Banyak ya. Banyak atau satu? Banyak. Kalau untuk hal positif mungkin ya no problem, tidak masalah. Misalkan tuntutan kalian organisasi harus punya jaket OSIS misalkan. Nah, itu mah gak mau agar tampil keren. Kalau hal itu mah ulah memelas diri. Ya, contoh Repa misalkan, ada Bima Tegado Artos, ada saya emang gak punya uang. Akhirnya yang lain bertugas menggunakan hal-hal yang atribut OSIS, yang ini mah malah tidak, akhirnya kan tidak keren. Nah, kalau ke hal-hal positif, hal-hal baiknya itu bisa memaksakan, tapi dengan cara yang baik-baik saja. Oke, itu tentang teks gambar. Sekarang ada contoh lagi. Ini tolong perhatikan. Kalau itu tentang gambar. Sekarang saya akan menampilkan sebuah video. Ya, tolong kalian perhatikan ucapan dan kata-kata dari video tersebut. Nanti saya ingin bertanya. Nanti masing-masing kelompok akan saya bagi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, ini untuk masing-masing kelompok. Nanti silakan kalian berdiskusi. Ya. Nanti kalian mendengarkan sebuah video dengan sama-sama, lalu berdiskusi, dan itu ada pertanyaan nanti dari saya. Ya, jadi satu kelompok satu LKPD. Jadi nanti bisa berdiskusi. Oke, boleh. Siap-siap ya. Jadi kalau begini itu praktis. Tapi bagaimana dengan siswi-siswi ceweknya? Kalau mereka sekolah itu mereka tuh bajunya dikecilin, baju dikecilin jadi disebut kelompok OSIS sama dengan kotak jadi bis A. Sekali mereka tampil berhijab, pondoknya sampai sini. Apa faedahnya pondok sampai sini? Bahkan aku kalau udah cewek ini kan gua samperin pondoknya terus bilang, Bapak, bahan buat saya satu ya. Drive thru. Ya KFC. Ini udah kayak mikro KFC coy. Dulu anak-anak ini begini. Kalau mereka coba berkaca di kampung, di sana masih ada orang yang pergi sekolah jalan kaki sampai 12 kilo. Baik, 12 kilometer. Itu batas mereka tuh rontok. Bahkan kalau begitu siapa rontok lagi. Tukang beca aja kalau lihat dia merasa tersisih. Ya Allah, miskin. Dengan jalan umurnya. Saya kira terima kasih. Oke, itu adalah salah satu contoh video tentang teks anekdot. Apakah ada yang pernah sindir di sini? Ini adalah contoh teks anekdot dengan penampilan siswa-siswi di sekolah. Nah, contoh tadi kita kupas dulu sedikit ya. Dimana siswi zaman sekarang kalau ke sekolah itu
Yang ditampilkan adalah danaan, bukan prestasi. Contoh tadi, yang harusnya lambang OSIS malah lambang ya. Tujuannya apa? Mungkin karena itu sindiran kan? Karena bajunya ada di sekolah ini, ada yang gitu? Nah, tolong bereskan ya ke OSIS. Atau di tahun yang akan datang sekarang ya. Atau contoh tadi roknya dipotong. Itu kan sebuah sindiran terhadap pendidikan dengan penampilan siswi. Yang bisa dipotong selain rok biasanya baju. Harusnya kan wanita atau siswi itu harusnya kan bajunya harus melindungi. Nah, melindungi apa? Nah, wilayah-wilayah sensitif. Tapi karena dipotong akhirnya yang muncul kelihatan apa? Bahaya kan? Nah itu ya, bisa ini menjadikan sebuah sindiran. Ini adalah teks anekdot yang disampaikan dengan cara monolog atau prolog, namanya stand up. Di dalamnya banyak kan? Oke. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan kembali apa yang disampaikan dari komika tersebut. Apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian tangkap? Tulis kembali. Silakan berdiskusi. Apa yang kalian tangkap? Kan dari 4-5 orang per kelompok, bahkan 6 orang pasti menangkap apa yang diinformasikan dari. Boleh nama kelompok dulu? Atau pengen diulangi videonya? Yakin? Oke. Dengarkan secara sesama kata-katanya, ya. Nanti di LKPN ditulis kelompok masing-masing, ya. Lalu tuliskan kembali, sampaikan kembali ini poin yang menurut kalian penting dalam kritik melalui stand up ini. Oke, dengarkan kembali. Sekarang kita kalau pengen menerima sekolah pendidikan, kalau kita pengen menerima sekolah pendidikan, kita datang ke sekolah, karena sekolah dalam bentuk pendidikan formal. Cuma saya sekarang sekolah itu sekarang fungsinya buat apa? Dimanfaatin sama pelajar. Kenapa datang ke sekolah? Bukan buat menuntut ilmu, buat pakai. Apa dan mereka datang ke sekolah, baju dikeluarin, dikecilin, celana dikecilin. Bukan ke sekolah dan biasa aja. Bukan cuma pakai seragam, atribut muka ada anak, pasti sama istrinya, udah. Bahkan saking totalitasnya pun ada di sini ada pernah yang kuning dia, bahkan ada bentuk batuan sedimen. Jadi kalau begini itu percis. Tapi yang lebih parah adalah ada siswi-siswi ceweknya. Mereka tuh bajunya dibodi, dikecilin. Bahkan dikecilin juga bisa. Kalau posisi sama dengan apa jadi fisik. Kalau sekalian mereka tampil berhijab, kondenya sampai sini. Apa faedahnya kode sampai sini? Boleh aku kalau udah cewek ini kayak buat sampai kondenya terus banget. Makan saya satu ya. Jangan terus. Iya sih. Itu udah memang sih coy. Betul. Anak-anak ini bukan begini. Kalau mereka coba berkaca di kampung, di sana masih ada orang yang pergi sekolah jalan kaki sampai 12 kilo. Baik, 12 kilometer. Itu bagus mereka tuh berotot. Bahkan otot betis yang keluar tuh mati. Kalau mereka aja kalau lagi merasa tersisi. Ya Allah mereka mesti ya. Dengan orang yang ada. Saya kira-kira terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama. Kalian dengarkan dulu ya. Ini ada 4 pertanyaan atau bukan 5 pertanyaan. Tapi materinya tentang apa yang disampaikan oleh komika tadi ya. Pertanyaan pertama mau ditulis atau langsung jawab? Pertanyaan pertama. Apa pesan yang disampaikan? Coba tulis dulu soalnya. Apa pesan yang disampaikan sama komika tersebut? Silakan ditulis dulu sama teman yang lainnya ya. Udah? Apa pesan yang disampaikan? Nomor 2. Apa pesan yang disampaikan tadi
apakah realitas atau hanya imajinasi. Jadi pesan yang disampaikan tadi itu apakah hanya sebuah realitas apa imajinasi? Ya, ditulis dulu. Udah? Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Apakah pesan yang disampaikan sama komika tadi itu menarik atau tidak? Itu soalnya ditulis dulu ya. Apakah yang disampaikan sama komika tadi itu penyampaian pesannya itu dengan menarik atau tidak? Terakhir, nah jika kalian ingin memberikan masukan terhadap komika tadi, kira-kira apa yang akan kalian sampaikan? Paham ya? Jika kalian ingin memberikan sebuah masukan terhadap penampilan komika tadi, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan? Boleh tulis dulu. Jadi kalian yang nomor ini mau menyampaikan pesan terhadap penampilan atau bahkan terhadap kata-katanya sama komika tadi, kira-kira apa pesan yang ingin kalian sampaikan terhadap komika yang tampil barusan? Sudah ditulis semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah silakan berdiskusi, silakan jawab pertanyaan Pak tadi. Boleh? Di sini ada dia. Ya, di situ saja. Boleh diisi di LKPD ya. Jawabannya nomor 1, 2, dan 3. Dan 4 soal ya. Yang pertama, tadi apa Cenah? Pesan yang disampaikan. Kira-kira apa ini pesan yang disampaikan? Lalu yang kedua, apa pesan yang disampaikan yang tadi itu apakah imajinasi atau realitas? Bisa kalian realitas dari mana Pak? Kita jangan jauh-jauh, tapi realitas di sekolah kita. Jadi kita bahas sekolah kita aja, jangan bahas sekolah yang lain. Yang disampaikan tadi apakah sesuai dengan sekolah kita atau dengan siswa-siswi yang ada di sekolah? Apakah imajinasi atau realitas? Lalu penampilan dari stand up yang tadi komika tersebut menarik atau tidak? Karena ini kan sebuah kritik atau teks anekdot yang ditampilkan secara monolog yaitu stand up comedy. Silakan berdiskusi. Kalau yang ada yang tidak paham boleh bertanya dulu. Nah, untuk yang nomor A tadi nomor 1, kan pertanyaannya adalah apa pesan yang disampaikan? Kalian bisa milih dari ketiga majas sindiran di atas. Misalkan pesan yang disampaikan adalah tentang dan termasuk ke dalam majas apa? Bisa kalian analisis dulu ya kata-kata yang tadi yang kalian sudah pahami. Ini termasuk ke dalam majas apa? Apakah ironi, sinisme, atau sarkasme? Oke, silakan berdiskusi. Tadi kan tentang kritik, betul nggak? Kritik terhadap penampilan siswi di sekolah. Nah, telah kaitkan materinya, kata-katanya, dan termasuk ke dalam majas apa?
Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit mulai dari tadi ya. Yang satu, dua orang menjawab, yang lain silakan cari majasnya, cocoknya ke majas yang mana? Apakah A, B, atau C? Dapat ya? Bisa? Boleh, mantap ya. Nah, setelah ini jawaban kalian presentasikan ke depan. Di perwakilan saja masing-masing kelompok satu untuk menyampaikan jawaban yang tadi. Siapa tahu kan di antara kelompok 1 sampai 3 ada jawaban yang berbeda. Nanti kita bedah. Berapa menit lagi waktunya, anak? Tadi kan 10 menit ya. Oke, masih ada waktu.
kecuali ya tadi kelebihannya apa? Kalau lain atau tidak?
Sudah? Mungkin ada yang sudah? Dari kelompok mana yang sudah? Oke, yang sudah silakan ke depan. Kelompok mana? Ayo, waktunya sebentar lagi. Boleh dilanjut, silakan. Ada yang sudah? Silakan kelompok mana yang sudah? Boleh. Yang sudah silakan ke depan untuk menyampaikan jawabannya, dipresentasikan depan. Boleh 2 orang, kalau perwakilan saja mau 1, 2 boleh. Silakan ke depan. Sudah? Oke, waktunya 2 menit lagi, silakan selesaikan. Waktunya berapa menit lagi? 2 menit lagi. Oke, silakan kelompok mana yang ingin tampil duluan? Silakan berdiskusi untuk menukar pikiran, mungkin pemahaman apa yang disampaikan tadi sama stand up comedy atau komika yang tadi ya. Sudah? Ayo, nggak apa-apa, boleh? Silakan ke depan. Ayo, nggak apa-apa. Kelompok ini sudah selesai? Bapak untuk masukannya tentang kelebihan sama kekurangannya, apa kekurangan doang, apa kelebihan doang? Boleh. Mau masukkan misalkan kurang ini, tapi ada kelebihannya ini, kekurangannya ini, boleh. Untuk masukan untuk stand up tadi misalkan kurang gini, terlalu gini, boleh. Boleh tentang kelebihannya dan kekurangannya untuk masukan dari penampilan stand up yang tadi. Misalkan terlalu ekstrim misalkan. Terlalu menyindir. Wah, karena emang kan anekdot namanya juga. Atau gini kan, kalian ini kan suka ambil video dari TikTok atau dari apapun lalu dijadikan sebuah status WA. Itu kan sebuah sarkas sindiran atau teks anekdot tentang apa saja. Sudah kelompok ini? Kelompok 2? Kelompok 3 boleh?
Oke ya, waktunya sudah selesai. Silakan ke depan. Kelompok mana saja? Boleh. Kelompok Nurliana boleh. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Oke, yang akan mewakili adalah Ayu Nurliani. Yang lain sambil mengerjakan dua kelompok sambil mendengarkan. Oke. Coba. Yang pertama, apa pesan yang disampaikan? Boleh jawabannya? Yang disampaikan oleh Kemensan adalah kritikan untuk siswa-siswi yang melanggar aturan. Apakah betul? Isinya kritikan tentang siswa-siswi yang berpenam. Betul atau tidak? Oke, bisa sepakat ya? Oke, lanjut. Nomor 2. Yang kedua, realita dan sangat nyata. Nah, itu realita atau yang hanya imajinasi? Realita. Realita itu sebuah kenyataan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Silakan kembali. Selanjutnya nomor 3 dan nomor 4. Ya. Tadi sudah luar biasa ya jawaban dari kelompok 3, di mana yang pertama adalah menyampaikan teks anekdot tersebut, stand up comedy tersebut tentang kritikan tentang penampilan siswa-siswi di betul. Lalu nomor 2-nya tentang apa? Apakah imajinasi atau reali? Dan ternyata di kita reali kenyataan, berarti bisa diperbaiki. Silakan nomor 3 dan nomor 4. Boleh kelompok mana saja yang sudah boleh ke depan. Yang nomor 4 adalah komika tersebut apakah menyampaikan dengan menarik atau tidak. Kasih alasannya. Lalu nomor 4, jika kalian ingin memberikan masukan terhadap komika tersebut, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Kurang apa? Atau bahkan mungkin terlalu berlebihan. Boleh? Boleh? Mungkin satu kelompok ingin menjawab satu pertanyaan juga boleh, atau pengen dua-duanya juga boleh. Untuk kelompok 3 luar biasa ya, 2 pertanyaan bisa dijawab. Sekarang untuk 2 kelompok, boleh menjawab satu pertanyaan juga boleh dua-duanya. Siapa aja kelompok yang sudah selesai? Sudah? Boleh, silakan. Kelompok 2 ya? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Ayo, nggak apa-apa. Oke, ingin menjawab nomor berapa? 4 dan 5 atau satu saja? Nomor 3. Nomor 3. Apa pertanyaannya tadi? Pesannya menarik atau tidak? Pesannya menarik atau tidak? Jawabannya? Pesannya menarik Karena bagus terang-terangan bisa dijadikan kemungkinan untuk menyadarkan siswa-siswi yang melakukan hal tersebut. luar biasa, kasih kelas dulu dong. Terima kasih atas jawabannya, sangat lantang sekali ya. Dimana nomor 3 itu pesannya sangat menarik karena bisa untuk menyadarkan siswa-siswi yang melakukan hal seperti luar biasa. Oke, satu soal terakhir boleh dijawab sama kelompok 1. Boleh ke depan. Tentang masukan apa kira-kira yang ingin disampaikan dari kelompok 1 terhadap penampilan komika tadi?
Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Yang tadi kan yang berikut disampaikan terlalu realistis dan membuat transposisi menjadi sederhana atau ilustrasi. Wah, itu masukannya berarti benar-benar realistis dan membuat siswa-siswi akan sadar diri terhadap kelakuannya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, silakan kembali. Ya, itu adalah pesan yang disampaikan. Jadi benar-benar tajam kritikannya ini ya, tanpa kita sadari lucu tapi sangat tajam. Oke, hari ini kita tentang teks anekdot ada gambar, contoh gambar dan juga ada contoh video. Jadi intinya kesimpulannya untuk penampilan hari ini atau materi hari ini, di mana teks anekdot itu bisa digunakan dengan baik dalam menyampaikan sebuah kritik sosial atau kritik pendidikan, kritik kebijakan dan juga kritik yang lainnya melalui teks anekdot. Kan lucu, singkat ya, dan kritik sosial. Jadi apalagi organisasi nih, ketua OSIS nih, bisa juga menyampaikan kritik terhadap siswa lain dengan menyampaikan teks anekdot, boleh gambar atau video, bahkan kata-kata. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan teks anekdot tadi? Teks anekdot adalah sebuah yang berisi kritikan, lalu cerita lucu, kritik terhadap sosial dan kebijakan. Nah itu ya. Jadi hari ini simpulannya tentang anekdot yaitu kritik sosial. Nah selanjutnya anak, kita refleksi kembali ya apa yang disampaikan tadi. Jadi dari mulai awal sampai akhir banyak hal-hal yang manfaat yang kita dapatkan. Kita bisa melihat kita ini kritik dengan cara apa? Dengan cara teks anekdot ya. Lalu minggu depan kita akan belajar masih tentang teks anekdot tapi dengan contoh yang berbeda. Kalau tadi contoh gambar dan videonya monolog. Kalau misalkan minggu depan kita akan belajar teks anekdot dengan contoh komedi yang dialog. Kalau tadi kan gambar, terus video. Nah minggu depan kita akan belajar teks anekdot dan dengan penampilan dialog atau percakapan. Paham ya? Minggu depan kita akan pelajari teks anekdot dengan penampilan dialog ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu bisa menjadikan cerminan dalam kehidupan kita. Kita bisa menggunakan teks anekdot untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik atau organisasi, itu juga sangat penting. Contoh, kalau untuk organisasi teks anekdot apakah bisa digunakan? Bisa. Contohnya misalkan yang kira-kira apa yang kalian kritik dari organisasi dengan teks anekdot? Apa? Misalkan yang jarang hadir, yang jarang piket. Apakah bisa dikritik dengan cara teks anekdot? Bisa. Dengan yang tadi apa? Sarkas, sinisme dan ironi. Flashback. Misalkan gaya elit ekonomi sudah tahu hari ini piket malah libur. Nah itu salah satu contohnya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Atau ada sedikit pertanyaan nih?
Apa yang membuat teks anekdot itu sangat menarik? Boleh diajukan? Apa yang membuat teks anekdot itu sangat menarik? Boleh kelompok? Boleh berdiri dulu dong. Humor dan keunikan cerita. Nah, karena humor dan keunikan cerita. Nah, kenapa teks anekdot sangat menarik? Karena humor dan keunikannya. Karena siapa tahu kalau rata-rata orang Indonesia konon katanya itu 90% itu menyukai humor atau hal-hal yang lucu. Makanya kalau di Indonesia mah lucu musibah itu cepat viral dibandingkan sebuah pendidikan atau dedikasi. Betul apa betul? Itu ya. Jadi kalau kita menyampaikan kritik dengan cara lucu, mungkin itu akan tersampaikan walaupun mungkin ditanggapi atau tidak. Ada yang mau bertanya, boleh? Boleh? Bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks anekdot? Bagaimana? Bahasa yang digunakan dalam teks anekdot. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks anekdot? Ada yang mau menjawab? Bagaimana bahasa Yang digunakan dalam teks anekdot. Boleh? Ada yang ingin jawab? Bagaimana bahasa yang digunakan dalam teks anekdot? Boleh? Apa? Bahasa yang digunakan. Ini sekaligus kesimpulan jika kalian ingin membuat sebuah teks anekdot. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, tentang kaidah kebahasaan. Lalu, bahasa apa yang digunakan? Bahasa yang baik dan benar. Kenapa? Karena agar pesan yang disampaikan nyampai ke si pembaca atau ke si pendengar. Apa tadi? Menggunakan bahasa yang baik dan agar si pembaca atau si pendengar bisa dapat merasakan apa yang disampaikan. Coba kira-kira kalau kritik menggunakan bahasa Korea, nyampe apa tidak? Satu, kita tidak bisa bahasanya. Kedua, udah misalkan tentang politik, pakai bahasa Korea, kira-kira bisa nggak kita? Ya tidak tepat kalau disampaikan di Indonesia, karena tidak semua orang Indonesia bisa bahasa Korea. Atau kritik menggunakan bahasa Sunda, bisa tidak? Bisa mungkin, karena di Indonesia itu ada sebagian Jawa Barat yang menggunakan bahasa pasti nyampe. Atau menggunakan bahasa Jawa, bisa juga? Bisa, karena Indonesia itu ada juga yang menggunakan bahasa Jawa, betul. Ya. Atau bahasa Inggris, bisa? Bisa, karena kemungkinan orang Indonesia juga banyak yang bisa bahasa Inggris. Contohnya guru bahasa Inggris minimal bisa bahasa Inggris, tahu apa yang disampaikan. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau kiraku, karena kita juga orang Indonesia. Sebelum menutup, ada lagi pertanyaan? Boleh? Apa perbedaan teks anekdot dan teks humor? Apa perbedaan teks anekdot dan teks humor? Coba apa? Ada yang bisa jawab dari kelompok lain? Boleh? Oke, boleh. Dari pertanyaan dari kelompok 1, insya Allah akan dijawab sama kelompok 2. Boleh? Apa jawabannya? Jawabannya yaitu teks anekdot menceritakan kejadian atau peristiwa yang lucu atau menarik. Nah, teks anekdot adalah sebuah cerita lucu dan juga menarik. Ya. Sedangkan humor mah mungkin itu tidak ada pesan yang disampaikan. Lucu tapi di dalamnya tidak ada kata-kata kritik atau sindiran. Contohnya ironi, sinisme atau sarkasme. Jadi betul ya. Jadi kalian itu bisa menggunakan teks anekdot dengan bahasa yang ironi, sinisme dan sarkasme. Ini kan gaya bahasa, ya.
Gaya bahasa. Ada lagi yang bertanya? B. Apa yang dimaksud dengan setting dalam teks anekdot? Apa yang dimaksud dengan setting dalam teks anekdot? Luar biasa ya, pertanyaan dari kelompok 3. Oke, ada yang ingin menjawab? Kelompok mana yang ingin menjawab? Setting dalam teks anekdot. Oke, dijawab lagi sama kelompok. Luar biasa kelompok 2. Jawabannya yaitu waktu dan tempat kejadian. Waktu dan tempat kejadian. Karena itu bisa disetting nggak? Bisa. Contoh yang tadi, stand up comedy video, disetting nggak? Waktu dan tempatnya disetting di sebuah studio Kompas TV dan dalam sebuah acara itu juga disetting. Waktu dan tempatnya juga disetting. Saya mah pengen syutingnya misalkan di sebuah danau, ingin menyampaikan teks anekdot kritik terhadap kebijakan pemerintah dan syutingnya di sebuah danau misalkan, apakah bisa? Bisa, insya Allah tersampaikan. Ada lagi? Boleh? Mengapa teks anekdot penting untuk dijelaskan? Saya dipelajari. Kenapa teks anekdot penting untuk dipelajari? Ada yang mau jawab sebelum saya jawab? Kenapa teks anekdot penting untuk dipelajari? Coba. Kenapa teks anekdot penting untuk dipelajari? Ada yang mau jawab? Boleh? Kelompok 2, kelompok 3 boleh mau jawab? Kenapa teks anekdot sangat penting untuk dipelajari? Boleh? Oke, boleh. Ayo berikan. Karena semua jawaban benar. Karena semua jawaban benar. Apa yang semua jawaban benar? Jadi gini, teks anekdot itu penting untuk dipelajari karena apa yang semua disampaikan teks anekdot itu adalah benar. Contoh kritik kebijakan. Contohnya, jalan ini, jalan Desa Telaga Sari misalkan baik sekali, padahal aslinya misalkan jalan Sirnagawi bagus, padahal aslinya itu termasuk terhadap teks anekdot apa? Sinis. Kita itu bawa jalan misalkan ke SMP 7 promosi, OSIS SMK promosi ke SMP 7, bawa motor, bikin video, lalu kalian diunggah di Facebook atau di WhatsApp status. Wow, perjalanan ke SMP 7 jalannya sangat baik sekali. Padahal itu adalah sebuah sindiran atau sinis. Nah, itu bisa. Atau misalkan gini, ketua OSIS bikin status di grup. Wow, OSIS SMK luar biasa, tepat waktu datangnya misalkan. Padahal aslinya ngaret. Padahal aslinya apakah itu sebuah kritik? Kritik terhadap kedisiplin. Betul, ya, itu bisa disampaikan. Makanya teks anekdot penting dipelajari karena semua bisa disampaikan melalui teks anekdot. Sampai-sampai kritik terhadap teman sendiri itu bisa disampaikan. Yang tadinya dekat menjadi jauh, akhirnya bikin status. Gini ya, giliran gak punya uang mah lu lupa, giliran ada uang mah ada. Itu termasuk teks apa? Teks anekdot. Gaya bahasa apa? Ironis, sinisme atau sarkasme? Sinis. Giliran ada uang datang, saat tidak ada uang tidak pergi kemana. Nah, itu adalah sebuah kritik. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, baik. Oke, kalau cukup
Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran tentang teks anekdot dengan contoh gambar dan juga video bisa disampaikan dengan baik dan kalian insya Allah memahami. Nah, untuk minggu depan kita masih tetap teks anekdot tapi dengan contoh komedi dialog atau percakapan. Di dalamnya masih tentang kritik dengan cara yang menghibur dan lucu. Tapi dengan cara dialog itu akan lebih luas. Maknanya lebih luas, bahasa dan kata-katanya juga lebih luas. Nah, untuk minggu depan ya, tolong dipersiapkan juga ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Akan saya pimpin langsung ya. Berdoa, mulai. Sadaqallahul. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.